Aman masalah, Ustaz Roni. Eh, ini kita berada di stand Aksindo bersama KMBBS dan Akasya, Amanah Kampung Syariah, di mana kita meramaikan Muslim Life Fest dengan tagline 3 in 1 dakwah. Jadi dari dua komunitas koperasi syariah bersama dengan komunitas pecinta bank syariah menjadi satu, ya, berkolaborasi untuk umat, di mana umat yang akan menginginkan pembiayaan yang syariah, akad-akad yang syariah. Di sini kita bersama dengan Ustadz Erwandi. Assalamualaikum Ustadz. Ini kita bincang-bincang sedikit Ustadz. Ini bersama dengan Ketua Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia. Tafadhol Pak Cipto. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih Pak Ibnu sebagai co-host ya. Host dadakan nih. Hari ini hari pertama acara kita di stand 3 in 1 dakwah ya, antara Akasya, Koperasi Amanah Kampung Syariah, Komunitas Masyarakat Pecinta Bank Syariah, dan Aksindo, Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia. Dan perlu diketahui, kegiatan kita ini baru pertama kali kita kolaborasikan. Literasi dari Aksindo sendiri mempunyai tagline literasi, edukasi, dan aksi. Apa yang sudah kita pelajari, kita edukasikan dan langsung kita lakukan aksi, action. Kenapa di sini kok bicara koperasi, ada Aksindo, ada KMPBS, ada Akasya, kok ada warung kopi, gitu Pak Ismo ya? Ada roti, ada buku, ya, ada properti juga. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan di koperasi bukan sekedar yang dipahami masyarakat selama ini hanya untuk simpan pinjam, membeli barang secara kredit seperti itu, atau kerjasama dalam permodalan. Di sini pastinya kita udah sama-sama tahu, koperasi adalah lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Di dalam koperasi sendiri, pemiliknya adalah anggota. Melalui Undang-Undang Koperasi tahun 1992, pendirian koperasi itu minimal 20 orang, dan alhamdulillah untuk Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021 dengan 9 orang itu bisa mendirikan koperasi. Nah, ini bisa kita wujudkan dalam pendirian koperasi dengan 9 orang. Apa yang harus dilakukan? Pelajari, edukasikan, dan langsung kita praktekkan. Cukup dengan 9 orang. Nah, hari ini kita bedah ya. Ada apa sih dengan koperasi syariah? Apa sih yang bisa dibisniskan di koperasi syariah? Bagaimana caranya supaya tidak terbelenggu lagi atau terjerumus di dalam riba? Di sini ada pakar bisnisnya, Pak Ismu. Tentunya beliau punya selaku ketua koperasi Amanah Kampung Syariah, dan ada guru kita Ustadz Erwandi Tarmizi, dan insya Allah beliau akan memberikan pemaparan ke kita bagaimana bisnis yang benar yang bisa dilakukan oleh koperasi. Betul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ihtada bihuda wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, apapun lembaga, komunitas atau wadah dari sebuah usaha bersama tentu harus mengikuti kaidah syariat Allah Azza wa Jalla. Dalam kerja bersama,
untuk membuat sebuah usaha bersama dengan mengumpulkan modal bersama, kemudian dikelola bersama dan hasilnya dibagi bersama, dikenal dalam akad syirkah. Dalam syariat dikenal dengan akad syirkah. Ya. Dan akad syirkah adalah akad yang diberkahi dalam syariat. Dalam sebuah hadis dinyatakan Allah, kata Rasulullah SAW, ana thalithu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa in khana ahaduhuma taraktuhu wa syirkahu. Bila ada dua orang yang bekerja sama, maka Allah adalah yang ketiganya, selama salah satu dari dua orang tadi tidak melakukan khianat. Bila mereka berkhianat, maka aku kharajtu min bainihima, maka aku tinggalkan keluar dari usaha mereka tadi. Dan syirkah ini tidak mesti harus berbentuk perusahaan, tidak mesti berbentuk badan koperasi, lembaga dan lainnya. Hanya dua orang bekerja, dua orang menyerahkan modal dan dikembangkan bersama. Bisa jadi mereka adalah suami istri, maka wadahnya adalah rumah tangga. Suami ada rezeki, suami bawa harta, istri dahulunya mungkin bawa harta atau dapat dari orang tuanya, lalu mereka sama-sama mengembangkan usaha, ya berbagai bentuk usaha yang bisa mereka kembangkan bersama dengan kesepakatan bahwa laba dibagi bersama dan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Maka bukan berarti langsung 50-50 antara suami istri dan kepemilikan usaha tadi. Ini tentu syirkah yang paling kecil antara suami istri membangun usaha bersama, di mana sama-sama mereka mengembangkan usaha tadi dengan berbagai bentuk wadahnya, dari bentuk usaha jual beli, bentuk usaha jasa dan seterusnya. Maka ini adalah namanya koperasi, namanya keluarga, namanya rumah tangga, namanya perseroan, namanya CV, namanya stock company dan macam-macam, terserah. Yang penting memenuhi kaidah syariat tadi, bahwa laba dibagi sesuai keuntungan dan kerugian ditanggung masing-masing sesuai porsinya. Bila ada pihak yang tidak menanggung kerugian, maka ini berubah menjadi akad riba yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bila ada konsekuensi persyaratan riba yang mereka lakukan di dalam usaha bersama tadi, Allah meninggalkan kerjasama tersebut mulai dari yang kecil sampai yang sebesar-besarnya, sehingga harta bersama yang dikembangkan oleh suami istri tadi ketika Allah tinggalkan menjadi ribut antara suami istri ketika salah seorangnya meninggal, wafat, atau mereka berpisah, bercerai di masa hidupnya. Yang penting diperhatikan adalah seperti tadi, di mana laba dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Kemudian mereka sama-sama mengembangkan usaha tadi. Ya, Allah. Cintanya Ustaz, kan fenomenanya kalau di koperasi itu kan kebanyakan koperasi KSPPS ya, simpan pinjam. Yang mana ini saya tanyanya berdua ini, antara Ustadz sama Pak Cipto ya, sebagai ketua Aksindo. Orang kebanyakan membentuk koperasi itu ujung-ujungnya pasti simpan pinjam dan simpan pinjam lagi. Sedangkan seperti yang kita ketahui Ustadz sama Cipto ya, simpan pinjam itu yang mana kan transaksi saya pinjam nanti dikembalikan berapa. Berarti kan padahal di undang-undang
kita yang koperasi syariah itu hanya ada di KSPPS atau simpan pinjam, sedangkan koperasi konsumen, koperasi produksi itu nggak ada, Tat. Jadi mereka menamakan koperasi syariah simpan pinjam. Nah itu gimana ya? Mungkin ke Pak Cipto dulu ya, Tat. Ya, bismillah. Seperti diketahui bersama, adanya koperasi syariah itu di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru tahun 2021. Itu baru KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Permodalan Syariah kalau tidak salah ya, KSPPS ya. Kalau kita bicara itu, tentunya akad-akadnya menggunakan ya simpan pinjam seperti simpan pinjam yang ada. Kalau yang tadi Pak Ismu sampaikan berkaitan dengan koperasi konsumen, koperasi yang lain ya, jasa, pemasaran, produksi, ya, atau yang kembali lagi ke konsumen, itu tentunya bisa mengalihkan dari uang ke barang. Nah, kalau memang itu belum ada perizinannya syariah, yang kita terapkan selama ini itu polanya sesuai dengan syariah. Pola ya. Jadi kalau perizinannya memang belum ada. Disinilah diharapkan melalui asosiasi yang ada, Aksindo, memberikan warna dulu. Dan kita udah buktikan seperti yang dicontohkan oleh salah satu anggota koperasi, anggota Aksindo yang ada di Koperasi Konsumen Syariah Rahmah yang kami kelola sejak tahun 2012 awal. Itu perizinannya konvensional. Pola yang kita lakukan sesuai dengan syariah. Termasuk bagi hasilnya, akad-akadnya. Supaya masyarakat itu tahu bahwa ini koperasi syariah, mau nggak mau namanya ditambah Syariah Ar-Rahmah. Jadi sebenarnya namanya itu Ar-Rahmah. Supaya tahu, dan ini ternyata memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, baik itu yang bertransaksi maupun yang berinvestasi. Ya, dalam hal ini pembukuannya tetap simpanan sukarela ya, bukan investasi. Jadi kalau kita bicara di situ, apa sih artinya sebuah nama? Memang kita wajib patuh dengan peraturan yang ada. Tapi bukti yang ada, selama kami kelola di Kalimantan Selatan, dengan perizinan konvensional diterapkan secara syariah, dari pihak dinas pun menyebutnya ini koperasi pola syariah. Ya, jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, kita lakukan transaksinya ini mau konvensional atau syariah, atau kita utamakan perizinannya yang syariah. Harapannya dengan pertemuan ini bisa kita jadikan masukan. Kita akan kunjungan ke Kementerian Koperasi juga supaya diberikan satu wadah adanya koperasi syariah selain KSPPS. Bisa koperasi jasa, koperasi produsen ya, koperasi pemasaran, dan koperasi yang lain. Termasuk koperasi multi pihak ya, ada koperasi multi pihak. Ini perlunya ada asosiasi yang bisa diajak berdiskusi atau berikan masukan ke pihak terkait membuat regulasi. Demikian. Kan ada menurut Ustaz dari fikihnya untuk koperasi simpan pinjam tersebut. Kalau koperasi simpan pinjam itu pasti akadnya kor. Kalau akadnya kor, tidak boleh ada pertambahan. Sepakat para ulama kaum muslimin dari semenjak masa sahabat, sehingga ada asar dari sebagian sahabat, bila kalian pergi ke suatu daerah, ya, berhati-hati dengan daerah tersebut. Di Khorasan itu banyak orang melakukan riba. Bila kalian pinjamkan uang kepada mereka, jangan terima hadiah walau hanya satu genggam rumput makanan ternak. Itu sudah diingatkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keluar kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman atau qard yang bertambah, maka itu adalah riba. Maka bila ini tidak bisa digunakan, kita kan tidak ada syaratnya untuk mencari itu harus melakukan sebuah usaha itu harus belakangnya namanya syariah, tidak penting. Yang penting halal dalam prakteknya, di mana yang kita jual adalah barang. Seperti tadi, suami istri membuat usaha kuliner, catering, tak perlu pakai nama catering syariah. Modal dari istri adalah mungkin dia punya dulu
hibah dari orang tuanya atau hibah dari suaminya, dia serahkan modal saya 30 juta, suaminya serahkan modal 70 juta, yang mengelola istri, ya. Tidak ada di situ catering syariah, nggak ada catering syariah tanpa nama, tetapi kemudian bertransaksi, ya, bagi hasilnya umpamanya karena istri yang lebih banyak mengelola, ya, pertama dibagi antara jasa pengelolaan dengan modal, umpamanya 60 40 40% untuk istri murni, yang 60 dibagi berdasarkan porsi modal, 70% dari 60 laba, 60% tadi untuk suami, 30% untuk istri. Mungkin hasilnya berimbang, itu nanti yang mereka dapatkan suami istri, ya. Dan kerugian berdasarkan porsi modal 70-30% tadi. Maka di sini istri diuntungkan, bukan dizalimi, ya. Walau tanpa nama syariah. Karena para ulama sepakat al-ibratu fil uqudi bil haqa'iqi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang dilihat dalam setiap akad itu adalah hakikat dan makna yang terjadi. Hakikat maknanya ini suami istri membuat usaha bersama, ada modal bersama, ada jasa mula bersama, hasilnya laba dibagi sesuai dengan kesepakatan, rugi mereka tanggung sesuaikan porsi modal, udah namanya syirkah, namanya kerjasama. Mau dinamakan koperasi, mau ACV, mau usaha keluarga apa namanya, UK, usaha usaha keluarga, terserah Anda namanya, yang penting ini halal tanpa ada namanya syariah di belakangnya. Karena seorang muslim dalam kaidah tadi yang dilihat bukan namanya. Namanya ada syariah tapi akadnya tidak sesuai dengan ketentuan syariah, maka ini lebih berbahaya di dunia dan di akhirat. Di dunia tentu bahayanya ini merupakan pembohongan publik. Namanya syariat ternyata transaksinya tidak sesuai. Kalau tidak pakai nama syariah, tidak sesuai syariah, ada kesalahan-kesalahan, tidak ada publik yang dibohongi, ya. Bila sesuai syariah, sudah selesai tanpa harus menjual kata-kata syariah, ya. Maka yang dilihat dalam transaksi sesungguhnya la bil alfadhi wal mabani, bukan tampak luarnya, bukan simbol, dan bukan lafaz kata-kata yang diungkapkan, tetapi adalah hakikat dan makna yang terjadi di dalam transaksi tersebut. Ya, silakan, masih ada 5 menit lagi. Mungkin dari pengunjung ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan bebas, Mas, Mbak, ada yang mau bertanya? Tidak ada, ya? Ya, sepertinya saya yang mau nanya ini, Ustaz. Saat ini lagi seru-serunya ya pemerintah memperhatikan UMKM, pelaku UKM di Republik ini. Satu sisi yang kami cermati berkaitan dengan permodalan, baik itu dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Koperasi, dari BUMN, itu masih ada tambahan di dalamnya. Tidak pakai kalimat bunga, tapi ada administrasi. Tapi administrasi itu dalam format angsurannya itu ada pokok ditambah administrasi, totalnya sekian. Jadi ambil contoh, pinjaman 10 juta, tambahnya 1 juta, itu diangsur selama 12 bulan. Dan satu sisi kalau kita bicara itu kita minta benahin, regulasinya pasti belum bisa. Satu sisi masyarakat kita yang mayoritas muslim ini dan mayoritas pelaku usaha kecil itu memerlukan modal. Boleh memberikan masukan, Ustaz, untuk kami sampaikan ke BUMN yang ada di daerah khususnya. Ya. Kalau solusi dari itu banyak, ada sekarang namanya
krisis crowdfunding yang benar-benar rugi ditanggung bersama, ya, untung dibagi bersama ada. Tapi kalau yang tadi dipromosikan, yang disampaikan dalam syariat, biaya administrasi atau taklufah fi'liyah itu mesti yang real dan langsung. Apa real dan langsung? Untuk transaksi simpan pinjam, ya, nih modal 10 juta, dipinjamkan 10 juta, dan ada biaya administrasi yang real, umpamanya ada perjanjian tadi ditulis berapa biaya kertas print out, kemudian berapa biaya materai, ya, hanya sebesar itu. Tidak bisa ditambahkan biaya listrik, sewa gedung, biaya karyawan, enggak. Hanya biaya real untuk transaksi ini administrasi. Itu dinamakan dengan taklufah fi'liyah. Kalau biaya real sama aja, umpamanya ada umpamanya keluarga jauh Anda pinjam uang ke Anda, dia lain kota dengan Anda, dan umpamanya dia tidak punya rekening bank. Anda katakan silakan ke rumah ambil uang tunainya 10 juta. Kata dia, bang, saya sedang nungguin istri di rumah sakit, butuhnya untuk kebutuhan istri. Ya udah, kalau gitu saya menggunakan jasa jasa kurir, ya. Kamu bayar uang kurirnya saja, tambah 10 juta tambah uang kurir. Ini boleh, ini administrasi, murni administrasi, dan si pemberi pinjaman tidak mendapat pertambahan. Pertambahannya untuk pihak ketiga, yaitu kurir, biaya administrasi. Kalau biaya administrasi itu ada keuntungan walau 1%, walau Rp1 masuk ke hak dari pemberi pinjaman, riba namanya, bukan administrasi. Administrasi hanya kedok untuk menghalalkan riba, dan ini tentu lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya. Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ulama kaum muslimin, dia mengatakan, "Lau atauha ala babiha lakana ahwanu alayya, lakinnahum yukhadi'una Allah kama yukhadi'una as-sibyan." Mereka berbuat riba dengan cara pengelabuan, sehingga riba pertambahan tadi dimasukkan namanya biaya administrasi dan lain-lain namanya penalti, ya. Kalaulah mereka, kata Ayyub As-Sikhtiyani, terus terang berbuat riba, di sisi Allah itu lebih ringan daripada mereka menipu Allah seperti mereka menipu anak kecil. Yang ditipunya Allah ini. Riba dia rubah namanya administrasi, riba dia rubah namanya penalti, dan seterusnya. Ya, semoga pertemuan ini bermanfaat. Ya, Allahu waliyut taufiq, sallallahu nabiyana Muhammad. Jazakallah khair, Ustadz sudah berkunjung di stand kami, di stand Akasya, Aksindo, dan KMBBS 3-in-1 dakwah. Insya Allah untuk kedepannya acara obrolan santai dengan KMBBS dan ngobrolan bisnis dengan Aksindo bisa tetap lanjutkan. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.